Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada sesi perkuliahan metodologi penelitian hadis. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari topik mengenai i'tibarus sanad. Apa yang dimaksud dengan i'tibarus sanad itu? Kita telusuri dulu pengertiannya secara bahasa. I'tibar itu terambil dari kata i'tabar, ya'tabiru i'tibar, yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Ya, meninjau berbagai hal yang ada pada sekeliling sesuatu yang tengah kita lihat tersebut. Untuk apa? Untuk mengetahui apa saja yang hadir ada untuknya pada bentuk yang sama. Atau kalau kita lihat secara istilah, i'tibarus sanad itu adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud. Jadi i'tibarus sanad ini adalah menghadirkan ya semua jalur sanad yang ada yang dimiliki oleh sebuah hadis. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis tersebut. Nah, tujuannya adalah agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Ya, tujuannya itu untuk dapat melihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, dan secara kemudian akan bisa terlihat dengan jelas seluruh nama periwayatnya serta metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Nah, kegunaannya pertama, untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung atau corroboration berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid, ya, untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya. Ya, dilihat ada tidaknya pendukung dari sanad tersebut. Dan mana jalur yang berstatus sebagai mutabi dan mana sanad yang berstatus sebagai syahid. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan mutabi? Mutabi adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Jadi misalkan pada dua buah jalur sanad, nah ada jalur A itu yang kita teliti dan jalur B itu akan berstatus sebagai mutabi, yakni orang periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sementara syahid itu adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Ya, syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi. Nah, melalui i'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi dan syahid ataukah tidak. Ya, untuk mengetahui apakah sebuah jalur sanad itu memiliki pendukung, ya, berupa sahabat Nabi ataupun bukan sahabat Nabi, itu bisa kita ketahui melalui kegiatan yang berupa i'tibarus sanad. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, yang pertama adalah kita membuat skema sanad. Jadi ini untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan i'tibar. Ya, diperlukan pembuatan skema seluruh sanad yang diteliti. Jadi seluruh sanad yang diteliti yang kita miliki itu kita gambarkan, kita buat dalam sebuah gambar utuh sehingga akan terlihat dia
dengan jelas. Gambarnya itu berupa skema. Lalu, apa saja yang harus dicantumkan dalam skema tersebut? Yang pertama, jalur seluruh sanad. Ya, jalurnya. Yang kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad. Kemudian yang ketiga, metode periwayatan yang digunakan masing-masing periwayat. Nah, ini yang harus dicantumkan dalam skema sanad. Jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat, serta metode periwayatan yang digunakan. Kemudian setelah membuat skema, apalagi membuat garis penghubung seluruh jalur sanad. Ya, garis penghubung itu dibutuhkan untuk apa? Memperjelas. Ya, garis-garis itu harus jelas sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dengan yang lainnya. Ya, garis penghubung ini mesti dicantumkan, dituliskan, digambarkan untuk mengetahui dengan mudah jalur mana yang dilewati oleh masing-masing periwayat. Yang ketiga, menuliskan lambang periwayatan. Ya, jadi lambang-lambang periwayatan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam sanad. Lambang-lambang periwayatan itu contohnya haddatsana, akhbarona, qala, an, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihatkan contoh dari pembuatan skema sanad. Ya, kita lihat hadis tentang ketaatan istri yang tercantum dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4795 yang bunyinya kira-kira seperti ini. Ini jalur sanadnya. Ya, haddatsana Muhammad bin Ar'arah, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anasha al malaikatu hatta tarji'a. Ya. Nah, di sini kutipan hadis di atas itu diawali dengan haddatsana. Jadi yang menyatakan kata itu adalah Al-Bukhari. Haddatsana itu yang menyatakan pertama kali adalah Al-Bukhari, yakni penyusun kitab Sahih Bukhari. Nah, maka karena Bukhari sebagai mukharis hadis, maka dalam hal ini ia sebagai periwayat terakhir untuk hadis yang dikutip. Jadi posisi Bukhari di sini sebagai mukharis dan dia sebagai periwayat terakhir dari jalur sanad tersebut. Ya. Nah, dalam mengemukakan riwayat, Al-Bukhari menyandarkan riwayatnya kepada Muhammad bin Ar'arah. Ya, Bukhari menyandarkan kepada Muhammad bin Ar'arah. Maka di sana dia mengatakan haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Nah, kemudian Muhammad bin Ar'arah yang disandari Al-Bukhari tersebut dalam ilmu hadis disebut sebagai sanad pertama. Sanad artinya adalah penyandaran. Maka Ar'arah itu posisinya dalam periwayatan hadis sebagai sanad pertama. Dengan demikian, maka sanad terakhir untuk riwayat hadis di atas adalah Abu Hurairah, yakni periwayat pertama. Ya, karena dia sebagai sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Abu Hurairah dalam hal ini posisinya sebagai periwayat pertama. Ya. Nah, ini gambarannya. Mari kita lihat. Ya. Jadi hadis tersebut diterima oleh Abu Hurairah, kemudian disampaikan kepada Zurarah, kemudian kepada Qatadah, Syu'bah, Muhammad bin Ar'arah, kemudian kepada Bukhari. Maka di sini posisi Abu Hurairah itu adalah sebagai periwayat pertama. Dialah yang pertama kali menerima hadis tersebut dari Rasulullah. Kemudian Zurarah berposisi sebagai periwayat kedua karena dialah yang menerima periwayatan hadis tersebut setelah dari Abu Hurairah. Begitu seterusnya, Qatadah sebagai periwayat ketiga, Syu'bah sebagai periwayat keempat,
Muhammad bin Ar'arah sebagai periwayat kelima, dan Bukhari sebagai periwayat keenam atau yang terakhir. Nah, tapi dalam urutan sebagai sanad, maka ya Abu Hurairah itu sebagai sanad terakhir, ya atau sanad kelima. Zurarah sebagai sanad keempat, Qatadah sebagai sanad ketiga, Syu'bah sebagai sanad kedua, dan Muhammad bin Ar'arah sebagai sanad pertama, serta Bukhari sebagai mukharrij hadisnya, karena dialah yang menempatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Ya. Nah, begini gambaran urutan periwayat dan urutan sebagai sanad dari hadis tersebut. Nah, bagaimana skemanya dari hadis ini? Kita lihat ya bahwa hadis ini memiliki skema sebagai berikut. Ya, pertama hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sebagai sumber hadis ini. Beliau menyampaikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah ini mengaku bahwa dia menerima hadis dari Rasulullah dengan lafal qala. Abu Hurairah kemudian kepada Zurarah, dan lafal yang digunakan oleh Zurarah mengaku menerima hadis dari Abu Hurairah adalah lafalnya an. Ya. Kemudian Zurarah ini menyampaikan kepada Qatadah. Nah, Qatadah menyandarkan hadis ini kepada Zurarah dengan lafalnya adalah an juga. Kemudian Qatadah menyampaikan hadis ini kepada Syu'bah. Syu'bah mengaku bahwa dia menerima hadis ini dari Qatadah dengan lafal an. Ya. Terus Syu'bah ini menyampaikan kepada Muhammad bin Ar'arah. Muhammad bin Ar'arah mengaku bahwa dia menerima hadis ini dari Syu'bah dengan lafal haddatsana. Lalu Muhammad bin Ar'arah ini menyampaikan kepada Bukhari, dan Bukhari menyandarkan atau mengaku bahwa dia menerima hadis ini dari Muhammad bin Ar'arah dengan lafalnya adalah haddatsana. Ya. Nah, kalau kita perhatikan beginilah skema sanad dari jalur sanad yang ini. Ya, jalur sanad dari Bukhari. Nah, ketika kita coba untuk telusuri, ternyata hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari pada jalur sanad yang lain, pada hadis nomor 2594. Inilah jalur sanadnya. Ya, jalur sanadnya itu dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kepada Abu Hazim, Abu Hazim kepada Sulaiman, Sulaiman kepada Syu'bah, Syu'bah kepada Ibnu Abi Adi, Ibnu Abi Adi kepada Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar kepada Al-Bukhari. Ini jalur dari riwayat Bukhari yang lainnya. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan akan bergambar seperti ini. Ya, tergambar di sini bahwa Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini menyampaikan kepada dua orang, yakni Abu Hazim dan Zurarah. Ya, Zurarah pada satu sisi menyampaikan kepada Qatadah. Sementara Abu Hazim ini menyampaikan kepada Sulaiman. Ya. Nah, Qatadah dan Sulaiman sama-sama menyampaikan hadis ini kepada satu orang saja, yakni Syu'bah. Ya. Nah, lalu Syu'bah menyampaikan hadis ini kepada dua orang, yakni Muhammad bin Ar'arah dan Ibnu Abi Adi. Ya, dari sini Muhammad bin Ar'arah langsung menyampaikan kepada Bukhari, namun dari Ibnu Abi Adi ini menyampaikan dulu kepada Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar lalu menyampaikannya kepada Al-Bukhari. Nah, inilah yang dimaksud dengan skema sanad. Iktibar ini yang kita lakukan, yakni tujuannya untuk melihat ya jalur yang ada. Misalkan yang kita teliti adalah jalurnya Abu Hurairah ke Zurarah, Qatadah, Syu'bah, Muhammad bin Ar'arah dan Al-Bukhari. Nah, jalur ini yang kita teliti. Misalkan kita mendapatkan bahwa jalur yang kita teliti ini ada masalah, misalkan dia dhaif atau salah satu perawinya ini dhaif, maka kita bisa teliti jalur yang satunya, jadi jalurnya Abu Hazim, Sulaiman, Syu'bah, Ibnu Abi Adi dan Muhammad bin Bashar. Ini bisa kita teliti sebagai pendukung jalur yang telah kita teliti. Jikalau jalur kedua itu dinyatakan sahih misalkan,
sementara jalur yang pertama kita teliti tadi itu dhaif, maka yang tadi jalur dhaif tadi bisa naik posisinya menjadi hasan li ghairihi karena dibantu oleh jalur lain yang ternyata juga adalah sahih. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan i'tibarus sanad. Ya, dari skema ini kita bisa membaca secara keseluruhan bagaimana kisah perjalanan hadis ini sehingga bisa sampai kepada mukharisnya. Mulai dari Rasulullah sampai kepada mukharisnya. Ya. Dan ini akan bisa sangat besar sekali bila mana jalur sanad itu lebih dari 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Dan bahkan mukharisnya itu bisa lebih dari 1. Itu akan semakin besar gambar dari skema sanad tersebut. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas semua perhatian. Sampai berjumpa kembali pada sesi perkuliahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.